blow on, kau juga nggak ada kok pekerjaan kau di Indonesia ini. Kalau blow on-nya terkenal buat apa lah? Masalah blow on nggak blow on itu kan tergantung Mana mau bernarasi itu silakan. tolong Itu silakan itu. kan? Setidaknya kalau masalah kalian nggak percaya saya sebagai nabi, nggak ada juga faktaan, kan nggak ada faktaan juga. Salam Bang Luga. Kalau saya sih percaya sih. Oh bukan nggak ada yang percaya Bang Luga. Kami mah percaya Bang Luga. Apalagi Bang Tom ini percaya Bang Luga itu nabi. Ya nggak Bang Tom? Kita kok nanti lihat kau lama-lama nanti ditunjukin juga kau. Jadi gini. Saya sih percaya Bang Luga itu nabi dan sekarang tugasnya sudah selesai gitu kan. Iya kan udah selesai kan itu tugasnya. Yang tadi itu sebentar dulu gini. Sebentar gini. Kan saya kan juga tidak memaksa juga kan kalian harus percaya dengan saya nabi, tapi setidaknya ketika kalian tidak percaya kalian yang rugi ya Bang rugi. tanya Dan jelas Anggia tempuna dan jelaso. Iya lu nggak jelas juga manusia setan lu diam dulu. Satu-satu siapa yang udah dibaptis Islam Bang. Iya kan kudu bilang ngobrolnya Bang. Jangankan kau Timikan aja yang udah sok jadi artis aja kutanya baptis Islam pucatnya mukanya merahnya ketakutan dia lari terus dari saya. Ya itu akan kukejar sampai ke liang kubur. Kalau belum baptis Islam jangan ngajarin orang, pecahkan nanti pala kalian. Udah ya? dibaptis Islam. Udah dibaptis Islam nih karena itu Bang. Cuma dia nggak mau ngomong-ngomong. Coba tanya satu-satu ini. Enggak, dia masih Katolik. Dia masih Katolik. Nah, kalau dia dibaptis Islam, maka akan ada bahasa roh, ya. Setidaknya kalau belum bisa bahasa roh, jangan mengejek bahasa roh. Nah, ternyata masih mengejek bahasa roh. Satu ini Bang. Mereka ini udah dibaptis Islam berbahasa roh nggak? Biar nyambung ngobrolannya ke depan Bang. Siapa yang yang udah gitu. Kalau saya nggak perlu lagi nanya, udah saya anggap anak setan aja, ya kan. Intinya kalau nggak mau dibaptis Islam, menolak nubuatan dan penglihatan, mending mati aja, ya. Kalau orang masih menguji capek deh. Kita ini ya, contoh misalnya saya Luga Tambunan, saya bergaul di jaringan donasional, itu kumpulan para nabi. Di Jakarta pusatnya para nabi itu JDN dengan Mahanaim. Bayar per puluhan atau tidak Bang? Itu Bang. Kau diam dulu. Itu kan hal-hal dasar semua Bang. Kau diam dulu. Aku lagi ngomong, kamu jangan ngajar dulu. Bang Luga. Ini jawaban tolol. Mumpung saya masih jelas apa yang saya tangkap. Ya, dari cara Bang Luga berbicara dan narasi yang nggak berani Bang Luga ini bertanya gimana kita mau percaya kenabiannya. Saya sudah paham Bang Luga ini seorang apa sebenarnya. Apakah seorang nabi atau bukan, saya sudah paham. Saya sudah mengerti benar dan saya yakin apa yang Tuhan taruh dalam saya percaya, bukan manusia yang ngomong. Dari cara Bang Luga bicara, saya sudah mengerti Bang Luga itu pribadinya seperti apa. Nabi palsu apa nabi asli, Pak? Pokoknya saya sudah ngerti Bang. Tapi saya enggak bilang gini Pak, Anda palsu atau asli. Udah diakui kau nabi juga. Kenapa lagi kau bilang nabi palsu apa nabi asli? Sebentar. Apa ada yang palsu? Sebentar dulu, campakkan nanti kau. Jadi gini, makanya kan saya bilang kan, kalau kita penuh dengan roh, kita tahu yang kita ngomong ini anak setan kah, roh kudus kah, kita tahu. Karena roh yang ada di dalam diri kita ini akan bersaksi juga. Ini jangan colek loh, ini hambaku. Roh kudus juga ngasih ketahu ke saya, ini hambaku, ini bukan hambaku. Jelas itu Tuhan ngomong ke saya. Jadi kalian nggak perlu aneh-aneh. Yang namanya anak setan tetap anak setan. Silakan Pak. Bang Luga mau saya ngomong apa adanya. Silakan. Gampang Bang untuk tahu anak setan apa enggak, tanya langsung Bang, seperti biasa Bang tanyakan. Baptis Islam enggak, bahasa roh enggak, Wanes sayur kau diam dulu. Wanes, kau diam dulu Wanes. Bang Tom, kalau dia seorang nabi, sudah katanya nabi, kan yang pemberitaan abang sebagai nabi kan itu ajanya, baptis Islam, bahasa roh. Diam dulu kau. Bayar berpuluhan Bang. Oke silakan Pak. Silakan. Ya.
Bang Tom, Tanya kalau- dulu room kalau eksegesi si di Bang baptis Luga Islam tadi ya bang. kurang ajar nih lama-lama bener berguguk-gugukin bener nih anak kalau satu. Bang Luga Lu ini diam dulu. dia seorang nabi, Iya 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 iya, ngomong, oke. sudah Aku dibaptis diam, atau aku belum, diam. dia sudah tahu, Tuhan sudah kasih tahu, Roh Kudus sudah bicara sama dia. Nah ini yang Roh Kudus taruh sama saya, masalahnya. Apa Pak? Yang Roh Kudus taruh sama saya saat ini saya mau ngomong nih, biar semua dengar. Ada 50 lebih orang, bahkan 60-an orang. Yang Tuhan taruh sama saya sekarang ini bahwa Bang Luga itu cuma ngaku-ngaku seorang nabi. Ini yang saya tangkap. Ini maaf bicara nih. Tapi Bang Luga nggak punya karunia kenabian dari Tuhan. Itu yang saya tahu. Itu yang saya tangkap Bang. Ini minta maaf. Saya langsung ngomong. Apa adanya saya tangkap. Itu yang saya bilang. Udah ku bilang dari awal Bang Luga, tanya yang mendasar dulu bang. Akibatnya kan ujungnya dibilang abang bukan nabi. Ini masalahnya Bang Luga. Coba Oke, tanyalah oke. dulu dia. Oke gini ya Bang ya. Kan saya bilang kalau Bapak mengatakan gitu seperti saya sama saya nggak masalah. Tetapi dari 20 tahun yang lalu, dari 15 tahun yang lalu, itu setiap waktu banyak sekali yang bernubuat kepada saya, banyak sekali yang menyampaikan sesuatu kepada saya bahwa saya adalah hamba Tuhan. Jadi bukan saya yang pernah mengaku nabi, saya sendiri pun tidak pernah mengaku nabi, tapi orang yang mendapatkan penglihatan tentang saya bahwa saya adalah nabi Tuhan. Kalau saya hitung itu sampai bahkan Tuhan sering berbicara kepada saya. Nah kalau misalnya Anda mengatakan saya bukan nabi Tuhan, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi yang menjadi masalah, ada nggak peneguhan dari Tuhan dari 2, 3 orang, 4 orang? Kau jangan gitu kalau room exegesis. Oke. Kau tuh Nah, nabi kau bilang silakan. macam Ya. itu. Kita terang. Kau udah Maaf, dibaptis. ini. Saya Room eksegesi. Bukan nabi ya, orang kemarin ya, Kalau kau belum dibaptis dalam Pak, sebentar. kau dengan Bang Luga. Sebentar ya, ini baru-baru ini ya, ada yang typing, Bang Togap Simanjuntak, Bang, gue dapat penglihatan, Tuhan bilang itu lo seperti Yohanes Pembaptis, dan Bang Luga itu saya melihat tuh duduk di jajaran 24 tua-tua. Tuh kan? Serah kalau lo nggak percaya urusan lo lah. Bercanda sih. Tadi Salah. saya dengar-dengar Luga ini saya dapat penglihatan. Kayaknya sebentar lagi ini harinya ini. ini Nah, pasti yang ini Iya, nggak bisa Luga, berbahasa roh ini Bang saya Luga. nggak Coba tanya dia dulu Bang bercanda. Luga. Berbahasa roh nggak Bang kamu? Luga. Gimana kamu bicara penglihatan nggak Bang tahu Luga, bahasa roh? Coba tanya Enggak. dia Bang. Soalnya apa yang Gini, soalnya Bang, yang di balik yang di Gini, ntar Bang, dulu, ya. yang di balik itu Lumbang Jaya Tamburan itu kayaknya apa rasi Luga ini yang mau dikesana kayaknya saya Begini, baru Bang. lihat penglihatan Bicara, kayaknya ya. waktunya dikit lagi nih. Sebentar gini. Mungkin ya. ada yang tahu kan Saya Lumbang Jaya kan ya, sebentar, mungkin ini ya. penghuninya satu ini Bang Luga Tamburan Oke, ini, si para Saya Tamburan ini. kan sebentar, saya kan mengaku nabi kan bukan diam-diam ya, sudah hampir ada sekitar 15 tahun ya, artinya sudah teruji ya. Yang bilang saya nabi palsu juga udah jutaan orang, yang mengatakan saya nabi Tuhan juga banyak gitu loh. Jadi itu adalah derita lu gitu loh. Makanya kan gue udah bilang, ketika lo tidak ada dengan Roh Kudus atau lo melakukan suatu dosa, lo tidak akan sanggup mengenal yang namanya nabi. Sama seperti ahli-ahli Taurat, mereka tidak sanggup mengenali Yohanes Pembaptis dan memperlakukan mereka. Kenapa mereka tidak sanggup mengenal? Karena mereka tidak hidup di dalam Roh. Ajar sesak kau Prah. Nah, Ya, Bang Luga, masalah ajaran sesat. makanya Bang Luga tanya dulu satu-satu. Udah baptis selam bahasa roh apa enggak? Ujung-ujungnya Bang abang Luga. bilang kan sesat. Oke, Bang silakan. Luga, silakan. ada banyak Enggak. hamba-hamba Tuhan. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak dari gereja mana? Bapak dari gereja mana? Bapak dari gereja mana? Dari kecil, dari lahir saya di Pentakosta, tapi sekarang Oke. saya di GBIS, Gereja Betel Injil Sepenuh. Oke. Oke, terus apa lagi yang mau Bapak sampaikan? Ya,
saya punya teman, ada beberapa hamba Tuhan yang punya karunia nabi, dan Ya. ada beberapa hamba Tuhan yang kita tahu persis yang santer, Ya. tapi ada satu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tapi sudah meninggal dia. Itu TB Joshua di Nigeria. Ya. Saya melihat orang-orang yang dipakai Tuhan ini, mereka punya karunia nabi secara spesifik. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, dan cara bertutur mereka itu kita bisa mengenal mereka. Mereka adalah nabi Ya. Tuhan. Tapi kalau ada orang yang mengaku-ngaku nabi Tuhan, tetapi cara bicaranya dia tidak menggambarkan nabi Tuhan, memang nabi itu tegas, tapi tegasnya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bicara lewat dia, dia akan bicara. Tapi dia nggak ngawur. Itu nabi Tuhan. Nah, hamba-hamba Kecil suaranya yang Bang punya- Rum Exegesis ini. Kayaknya udah kalah ini kekuatannya dengan Bang Luga. yang Powernya hamba-hamba kurang, Tuhan yang Bang. dipakai Tuhan ini, sebentar Bang Tom. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ini, mereka dikasih tanda-tanda. Ini room exegesis mereka ini udah kena cekek luga ini. Suaranya kecil kali. Wah, benar nih Nabi. Aku pun Nggak mikirnya salah tuh begitu. Nabi. Iya, jadi kedengaran. Jadi gini. Kedengaran. Tiba-tiba saya dapat sesuatu nih. Tiba-tiba saya dapat sesuatu ya. Nah, Gini. oke. Tiba-tiba gue dapat sesuatu. Silakan. Kan Bapak ini kan, saya melihat dia ini pendeta senior ya. Betul nggak? Umur Bapak mungkin udah senior ya. Jadi gini Pak. Banyak juga memang para pendeta-pendeta besar ini yang tidak menerima saya. Karena satu, ya saya kan bukan anak orang kaya. Saya kan juga bukan dari sekolah teologi ya gitu ya. Jadi saya melihat ada suatu spirit yang sangat mengerikan yang akan melawan kebangkitan yang terbesar yang belum pernah terjadi. Nah, jadi generasi yang Tuhan pakai ini adalah generasi yang memang tidak diduga-duga. Makanya para pendeta ini kami dapat penglihatan banyak pendeta yang menangis. Tuhan, kurang baik apa saya Tuhan? Mengapa engkau tidak memakai aku seperti mereka? Artinya bahwa banyak sekali para pendeta ini juga didukung oleh para nabi Pak. Didukung oleh para nabi. Jadi tapi nabi yang bagaimana dulu nih? Nabi yang mau bisa dibayar atau nabi yang bisa disetting? Nah, jadi Tuhan juga akan membangkitkan nabi-nabi yang memang yang tulus gitu loh. Saya sendiri jujur tadi ketika saya menyembah Roh Kudus turun, saya nangis. Roh Kudus, jadi saya selalu melihat ketika Roh Kudus masih turun, berarti saya masih berada di dalam kemuliaan Tuhan gitu loh. Nah, artinya bahwa para nabi-nabi Tuhan ini, bahwa banyak pendeta-pendeta ini tidak bisa menerima ketika ada yang lebih dahsyat dari mereka itu dipakai Tuhan gitu. Jadi, nah, para pendeta-pendeta pun yang profetik seperti Niko itu sendiri pun akan berperang melawan kami. Karena kenapa? Bukan karena mereka bukan hamba Tuhan, mereka juga hamba Tuhan, tapi karena mereka tidak sanggup menerima ketika yang dipakai Tuhan ini adalah orang-orang yang tidak diduga-duga gitu. Jadi makanya banyak sekali orang-orang karismatik sendiri pun melawan nabi-nabi Tuhan yang di akhir zaman ini. Nabi-nabi ini bukan nabi-nabi yang sudah dikenal orang, tapi nabi-nabi yang memang sudah dipersiapkan Tuhan untuk memenangkan dunia gitu. Jadi makanya kalau misalnya Bapak mendapatkan sesuatu, ya Bapak harus lebih berdoa lagi gitu. Karena saya juga mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau misalnya apa yang Bapak dapatkan itu kalau memang itu dari Tuhan, itu akan bersinar terus. Itu harus bersinar. Gitu. Itu akan berkobar-kobar terus dan itu nggak bisa dilawan kalau memang itu dari Tuhan gitu loh. Nah, sampai hari ini puji Tuhan, ya saya terus berada di dalam kemuliaan Tuhan dan puji Tuhan saya masih tetap menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Gitu. Bang Luga, gimana caranya memenangkan dunia ini di tengah kedatangan Yesus kedua kali kan sudah semakin sempit nih.
tetapi umat Kristen masih cuma 10-15% di Indonesia. Gimana tuh Bang? Gini, kalau kita lihat 98% ya, 98% Islam itu sudah condong ke Kristen. Condong ke Kristen. Artinya udah tinggal detik-detik terakhir ini penuaian besar. Nah, tetapi Kristen-Kristen inilah yang nanti dikatakan yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kenapa? Karena mereka ditutupi oleh keduniawian, ditutupi oleh gelar kependetaan, ditutupi oleh organisasi-organisasi gereja. Jadi banyak sekali yang mengikat kekristenan ini sehingga mereka sulit menerima orang sebagai nabi. Ada 3 orang muslim ya, si BAB, PPJ, mereka tidak keberatan sekali mengatakan saya nabi. Dan mereka tuh bercerita kepada saya, "Bang, gua kalau nyembah nangis, Bang. Gua dipenuhi Roh Kudus. Tapi kok lo bisa ya nyambung sama gue gitu?" Iya, gue percaya Bang Luga itu nabi Tuhan, dia bilang gitu. Jadi artinya kok yang muslim ini lebih polos hatinya untuk menerima seorang nabi. Tetapi kalau Kristen, wow ya ampun, hampir mustahil orang Kristen itu bisa menerima nabi. Sama seperti di zaman ahli Taurat. Iya, di zaman ahli Taurat itu nggak ada yang menerima yang pembaptis loh. Tapi yang pembaptis itu Emang susah ya Nabi Luga ya. Apalagi si rum eksegesis ini lah. Kau memang rum eksegesis. Berat kau menerima Nabi Luga ini. Iya ya kan Nabi ya. lihat aja nih. Sekarang sebentar Pak ya. Ketemu Nabi nih ya. Sekarang yang lagi viral, iya. Sekarang yang lagi viral kan, bergantian. iya. Sekarang yang lagi viral kan, yang lagi viral kan Astaga kan, karena orang-orang Astaga itu banyak yang dari Muslim masuk Kristen. Anak-anak mudanya itu banyak itu, kayaknya udah ratusan gitu kan. Tunggulah Tapi Nabi mereka Luga. itu Kau aja yang didengar. Ini si rum eksegesis ini kan Nabi juga ini. Jangan gitulah berebut ya udah Nabi. silakan. Saya bukan nabi. Umar saya. Bang Luga begini. Kalau Bang Luga kan ngaku seorang nabi nih. Saya mau tes Bang Luga nih. Ya, Bang Luga, kalau Bang Luga ada Roh Kudus dan Bang Luga adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi nabi di zaman now, ya. Saya mau minta dijawab pertanyaan saya ini. Bisa Bang Luga kira-kira? Silakan. Iya, Bang Luga tolong Bang Luga sampaikan di publik sini bahwa umur saya sekian tahun dan nama saya siapa. Silakan Bang Luga. Begini loh, yang namanya seorang nabi itu bukan dia disuruh nebak-nebak sesuatu, karena nabi itu bukan maha tahu. Jadi seorang nabi itu adalah sebentar. Seorang nabi itu dia Tuhan yang suruh. Kasih tahu ke dia, kasih tahu ke si A, bukan bapak yang merequest. Paham nggak? Request itu namanya minta doa. Tuhan begini-begini gitu loh. Nabi itu adalah apa yang Tuhan suruh, bukan atas permintaan orang. Paham nggak? Oke, saya paham Bang. Saya paham begini. Waktu saya ngetes ada seorang hamba Tuhan yang saya dengar dia nggak ngaku seorang yang punya karunia kenabian, tapi begitu saya ketemu dia, saya nggak tahu bahwa ternyata dia sudah tahu nama saya, umur saya. Lalu saya tanya dia karena saya penasaran, saya pengen tes dia. Saya bilang begini, Pak, Bapak bisa nggak? Saya tanya, apa itu? Umur saya berapa? Nama saya siapa? Karena kita baru jumpa ini. Hari itu, waktu itu, detik itu, langsung dia jawab. Roh Kudus bicara Bang, itu seorang nabi. Jadi kalau Bang Luga itu seorang nabi, begitu dites, Roh Kudus siap bicara kapan saja. Karena akan membuktikan kenabian Bang Luga. Oke teman-teman, saya begini loh. Kalau misalnya Bapak nanya apa pesan Tuhan, itu bisa saya kasih tahu.
Tuhan mengatakan emas Papua itu akan dipakai untuk penginjilan dunia, dan Tuhan Yesus ngomong kepada saya akan menjadi besar salah satu orang percaya di dunia. Nah, itu pesan Tuhan kepada saya. Tapi bukannya jadi ada juga memang nabi seperti itu, namanya dia punya karunia pengetahuan. Setiap orang nabi itu juga beda-beda, dia punya tugas. Ada orang yang ketika orang bertanya dia bisa jawab. Ada juga memang dia tugasnya untuk menyampaikan pesan bagi bangsa-bangsa, tidak bisa diintervensi gitu loh. Jadi tidak semua orang kita samakan bahwa setiap nabi nanti kita tanya nama kucing kita siapa, emang nabi ngurusin kucing elo gitu loh, cuma lu tanyain Bang Luga yang lama-lama namanya dihapus. Sedikit Pak Rum, saya mau turun, saya ingin menyampaikan sesuatu begini ya. Saya di sini objektif, tidak ada kepentingan tertentu. Di awal saya katakan bahwa memang sekarang itu 5 jawatan itu memang ada: gembala, pengajar, penginjil, nabi, rasul. Nabi memang tugasnya menjaga gereja dan mengidentifikasi adanya aroma-aroma nabi palsu. Nah, tetapi untuk masalah nabi Tuhan mana yang benar dengan nabi palsu, itu kan butuh pengujian, kan begitu. Saya percaya bahwa nabi ada, tapi untuk membuktikan nabi Tuhan dengan nabi palsu memang itu harus ada pembuktian. Nah, kemudian yang kedua, memang seorang nabi itu bukan seperti begini ya, siapa nama saya gini. Kalau memang ada yang pernah fenomena seperti itu, berarti karena ada Tuhan punya maksud tertentu kepada orang ini gitu. Tapi memang nabi itu diberikan sesuatu karena ada maksud. Ada suatu maksud, jadi dia seperti dapat turun kemudian disampaikan itu punya maksud begitu. Nah, tapi begini ya juga kepada Ito Luga, saran saya ya, di bawah tadi ada komen yang bagus. Masalah orang ada yang mengakui mau berapa juta, mau berapa orang. Ini saya tidak mau publikasikan. Saya pun ada yang mengakui. Teman-teman kita ini pun mungkin ada yang mengakui. Nah, sekarang begini, kerajaan iblis itu juga saling meneguhkan. Kerajaan Tuhan, anak-anak Tuhan saling meneguhkan. Yang menjadi pertanyaannya, yang meneguhkan ini apakah kelompok-kelompok yang berasal dari kerajaan setan atau dari kerajaan Tuhan ini? Karena tahu sebentar, Ito Luga, aku mau turun. Masalah yang Ito Luga itu diklaim dari RT sebelah Muslim, hati-hati ya. Ito Luga harus peka yang namanya memang pengakuan dan sarkas. Sarkas itu bertujuan sebagai bulan-bulanan dan ejek-ejekan, dan sebenarnya kita sama-sama tahu apa yang menjadi motivasi untuk membenturkan dan lain segala macam. Terakhir begini ya, kalau masalah pengakuan dari berapa juta pendeta dan segala macam, saya punya circle yang juga adalah orang-orang yang pelihat, yang ada karunia. Dan saya juga ada seorang abang rohani yang dia bagian di okultisme ya, bagian pengusiran setan, dan dia sudah ke ratusan kota melakukan pelayanan pelepasan ke ribuan orang, tapi dia tidak pernah mau dipublis. Ya udah cukup sajalah saya yang tahu nih pekerjaan Tuhan. Aku bilang, bang buat YouTube biar orang itu tahu nih pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau. Nah dia bilang begini, ini satu ya, 90% pendeta yang mengatakan hamba Tuhan itu semua sudah bukan hamba Tuhan lagi. Sudah banyak itu yang melenceng-melenceng, sudah banyak yang palsu-palsu, termasuk yang katanya sering bernubuat dan lain segala macam. Once again saya mau katakan di sini, saya adalah orang yang berdiri sangat percaya dengan karunia, nubuat, mujizat dan segala macam. Tetapi kita tidak boleh menafikan fakta. 90% bahkan gereja-gereja itu sudah banyak menjual diri berjabat tangan dengan EG itu tadi, dengan elit gombal, dan menurut pengakuan dia, dalam penglihatan dia, 90% pendeta dan yang mengaku hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan lagi, bahkan yang mengaku katanya berbahasa roh. Bukan saya mengunderestimate, bukan, saya percaya. Tapi saya juga pernah punya teman yang melihat dalam penglihatan alam rohnya, ketika orang ini berbahasa roh, yang keluar dari mulut dia itu seperti awan gelap dan kalimat-kalimat hujatan.
Jadi jangan setiap kita lihat orang berbahasa roh, oh ini dipenuhi Tuhan. Tidak, saya bukan menafikan, tapi kita harus juga seimbang. Makanya banyakin nyembah, banyakin penyembahan biar kau tahu mana yang Tuhan, mana yang setan. Hati-hati, 90% pendeta dan yang mengaku nabi itu sudah banyak yang palsu semua. Ya terserah lu nggak percaya gua nabi juga nggak ada juga, tapi lu jangan makan duit gua. Kan gitu aja simpelnya kan. Jangan makan link-link dari gua. Sebentar ya. Tunggu kau lu. Banyak orang menolak saya sebagai nabi, banyak orang menolak saya sebagai rasul, tetapi semua makan link-link dari saya. Iya kan? Nah, dapat promosi dari saya. Contoh Saifuddin Ibrahim, yang mempromosikan Saifuddin Ibrahim jadi terkenal saya. Samuel Syahan saya. Terus Samuel Syahan juga mempromosikan orang semua jadi. Ya artinya kalau lo memang lo tidak percaya gua, jangan lo pakai link-link dari gua. Lo jangan pakai fasilitas yang gua milikin. Ini kan semua fasilitas gua lo pakai, tapi lo nolak gua. Itu namanya lo orang gila. Mending lo mati aja sama keluarga lu. Betul nggak? Jangan pakai Udah kok kasih, kasih duit. Kok nggak bagi-bagi kami? Sebentar. Iya makanya kan gue udah bilang. Tritunggal kan? Bang Luga sebentar dulu. Tritunggal kan? Nabi sebentar. Tritunggal kan? Nabi Tritunggal nggak diakui. Sebentar dulu, sebentar. Itu Ketika banyak kita Tritunggal menolak yang dukung di bawah Bang Luga. Iya sebentar dulu Bang. Banyak Tritunggal di bawah yang dukung. Elroy itu Tritunggal, dia dukung Bang Luga tuh. Yang lebih mendukung saya itu 98% Muslim. Karena kenapa? Ada ayatnya, kambing keder nebayot Tritunggal juga Bang, itu Elroy di bawah Bang. Elroy di bawah. Kamu bisa Tritunggal, diam Bang, dulu. dukung Abang. Aduh, si kurang ajar satu ini ngoceh mulu. Kau diam dulu, nanti kau nanti kau kasih waktu Enggak, bicara. saya supaya nambah Bang Luga-nya, Iya, kau diam dulu. Kan gini kan. Iya Bang, iya. Kayak si Tom ini kan ngomong ngajar, tapi dia tidak punya kontribusi untuk penginjilan, ya kan? Dia cuma ngomongin oneness saja tiap hari. Kadang-kadang gue lihat yang nonton 3 orang, yang nonton 4 orang. Gue bilang, ya, anak mukanya juga kita nggak tahu yang mana. Jadi kalau gue kan jelas, wajah gue tahu, video gue ada di YouTube juga, penonton gue ratusan juta gitu loh kan. Nah, kalau misalnya si Casey yang ngomong oh, bukan lu siapa? Jadi udah debat lu juga kucing gitu. Gini bang, yang bisa mengkomplain seorang nabi itu hanya nabi Bang. Jadi gini, kan yang bisa komplain. Jadi yang komplain abang itu harus nabi Bang. Bener nggak? Setuju nggak Bang? Yang harus komplain abang itu nabi juga Bang. Yang bisa mengkomplain nabi setidaknya dia lebih terkenal dari saya, kayak dia lebih punya pengaruh. Bukan, ini harus enggak sama-sama nabi bawa Bang. semua. Harus sama-sama nabi Bang. Kalau dia terkenal sebagai penjahat, komplain abang apa gunanya Bang? Tapi kalau sama-sama nabi itu baru cocok Bang. Makanya tanya dulu orang yang komplain abang itu, dia nabi juga Bang nggak Bang? Itu Bang, Ya, tapi itu kan kuncinya Bang. Kalaupun misalnya itu komplainan dari nabi, kan setidaknya minimal ada 5 nabi, 6 nabi yang bisa punya nubuatan yang sama. Tapi kalau cuma satu, Makanya nggak saya bisa. nggak berani komplain abang karena saya bukan nabi Bang. Makanya Nah, itu. iya. Makanya saya tanya sekarang abang, di Indonesia ini ada berapa nabi Bang sekarang kira-kira? Ada nggak 30 orang, 50 orang gitu? Ada. Nah, itu harus ketemu Bang di media sosial dan kita bisa lihat semua nih, ada nggak dari mereka itu yang komplain abang. Kalau saya ini nggak berani komplain abang gitu karena saya bukan nabi. Kalau misalnya gini kan, kayak misalnya beberapa teman-teman saya yang sudah Saran pernah aja ini Bang, saran maksudnya Bang. Ya lanjut Bang. dibawa, iya kan, teman-teman saya juga dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Mereka yang ngasih tahu, justru saya tadinya itu taunya saya cuma penginjil, tapi mereka dapat penglihatan Tuhan bilang Luga itu rasul, bahkan duduk di 24 tua-tua. Mereka yang ngomong, bukan saya. Bukan saya yang ngaku-ngaku, mereka yang dapat penglihatan. Terus kalau mereka yang dapat penglihatan, masa saya tolak? Setidaknya saya simpan dulu. Kalau kan? rasul lagi nih Bang, kalau rasul lagi Bang, berarti ya abang harus cari rasul-rasul juga Bang. Jadi ada berapa rasul di Indonesia ini, kumpulin lah Bang. Jadi mengkonfirmasi kerasulan abang. Untuk bisa diduduk di 24 tua-tua juga nggak Tuhan kasih siapa orangnya, nggak kasih tahu. Terus dari mana kita bisa tahu? Nah makanya
kalaupun ada yang ingin mengkomplain, biarkanlah dia mengkomplain tuh continue, jangan cuma sekali, berkali-kali dia dapat penglihatan terus menerus, tidak berhenti. Makanya Nggak nanti bisa bang, orang nggak bisa komplain abang sebagai rasul atau sebagai nabi kalau dia bukan nabi, kalau dia bukan rasul bang. Itu kuncinya bang. Gitu. Jadi kalau abang tanya ke orang-orang biasa, abang salah sasaran. Dia juga nggak bisa memutuskan bang. Jadi itu abang pusing sendiri. Makanya saya sendiri kan tidak pusing mau nabi mau rasul. Intinya kan kita memenangkan jiwa, ya kan, menginjili muslim, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Masalah mereka nggak percaya itu deritanya mereka. Saya juga nggak mau mikul penderitaan orang, karena kerjaan kita kan banyak. Itulah, sudah ada belum nabi yang nggak percaya abang atau rasul yang nggak percaya abang sebagai rasul? Udah ada belum bang? Lebih banyak yang percaya menurut saya. Nah, yang nggak percaya itu ada nggak bang? Yang nggak percaya dulu, hadapkan tadi Komal bang, biar kita bisa dengar dia. Nggak ada. Itu kan kayak si Kesia kan, tadinya dia percaya, gara-gara aku pecat jadi dari tim singer, jadi nggak percaya lagi. Cuma gara-gara dipecat jadi nggak percaya, kan jadi lucu. Gimana sih? Si Kesia kan tadi kan percaya sama saya, tapi aku bilang, Lu gak? Kemana dia? Ini lu serius apa sih? Aduh. banyak yang nggak percaya, katanya di bawah itu bilang tuh. Banyak yang nggak percaya. Aku lagi makan teman-teman ya. Jadi begini ya. Kepada Ito Luga, saranku begini. Ini kita bagus-bagus. Kita harus apa ya? Jika ada dari teman-teman kita yang sedikit ngawur lah, aku bilang ya. Kita harus menyampaikan juga. Ito Luga, kalau misalnya toh saran saya, kalau ada yang tidak mempercayai Ito tidak perlu mencari-cari celah atau alasan untuk membuat orang itu jatuh, karena hak orang itu percaya atau nggak percaya itu hak prerogatif setiap orang. Nah, jadi tadi Ito Luga ada menyinggung masalah KKR. Makan. Dulu Ito Luga ingin mengajakku menjadi worship leader di dalam KKR-nya, kan? Tetapi kemudian aku mengundurkan diri karena terakhir itu perdebatan masalah Trinitas dengan Gio. Dia sangat menolak kan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, gitu. Itu satu. Jadi aku berpikir begini, bagaimana mungkin bisa kita melakukan KKR sementara spiritku itu sangat meninggikan Yesus sebagai Bapa, partnerku tidak. Itulah salah satu. Kemudian yang kedua, secara jujur sambil makan ya, Ito Luga dalam segi berbahasa ya itu masih sangat loose control, tidak bisa dikontrol. Nah, jadi Ito Luga saya melihat polanya seperti ini. Ini saran yang kritik seorang nabi yang benar itu harus bisa dikritik. Saya orangnya terbuka untuk dikritik, tetapi harus objektif dan ini ya tidak punya kepentingan tertentu gitu. Nah, kedua begini, Ito Luga setiap berdebat saya melihat polanya, kalau sudah kalah debat mental block, dia menyerang-nyerang pribadi dan mau memfitnah. Itu yang tidak boleh, tidak bagus. Saya banyak, sebenarnya bukan Ito Luga saja, kayak Elang. oh jadi gue kalau debat sama siapa? Makanya ya, kalau masalah debat doktrin kepala vs kepala, aku selalu mengusahakan itu udah di bagian debat doktrin. Tapi Ito Luga kalau sudah dia tersudut, bahasanya kotor, dia menyerang dan segala macam, akhirnya aku memilih, waduh ini rumit kalau ke depannya bekerja sama dengan yang seperti ini personalitinya. Jadi kita harus sama-sama introspeksi diri begitu. Ito Luga merasa cara berbicaranya kontrol. Bang Luga, siapa yang kasih koin abang itu 106 bang? Biasalah dari Berarti itu surga. yang mendukung abang nabi loh bang. Iya. Dari mana itu, RT 6 ya? Nih, Ito Luga
Saya minta tolong begini. Bahasa dipecat itu rasanya tidak enak karena di situ aku yang memilih itu, maaf ya, aku tidak bisa melanjutkan kerjasama. Karena bagiku menjadi terkenal itu bukanlah fokus utama. Nabi yang benar itu sebenarnya tidak haus pamor, tidak mau begitu terkenal. Aku bahkan sangat takut menjadi sangat terkenal. Kenapa? Kalau orang sudah semakin terkenal, semakin tinggi, orang cepat mencari celah ini apa segala macam. Jadi aku mengundurkan diri, bukan dipecat. Bagaimana maksudnya? Orang tidak ada kontrak apa segala macam, kan aneh. Nggak boleh begitu ya itu Luga ya, tidak boleh menarasikan sesuatu yang tidak benar. Begitu. Kalau digaji baru emang ada surat pengangkatannya itu Kesia sampai Nggak bisa ada pemecatan. Ya, dan itu pun kita baru-baru ngobrolin yuk bikin KKR sama Luga. Oke, Berarti boleh. itu mah. Nggak ada, bukan nggak ada Itu yang mah semua. bukan Bang Luga ini sering ngomong berlebihan. Kalau abang tidak pernah ada surat pengangkatan, bagaimana ada surat pemecatan, Bang? Aduh, ini Iya, kalau Bang masalah harus kayak diperbaiki KKR, ini, Bang. Sebentar. jujur Jangan ya limit, itu jangan juga limit. ya. Kalau masalah KKR, Abang Rohaniku sebentar. Abang Rohaniku ada ingin membuat KKR, mengajak aku, katanya Dek bikinlah proposal apa segala macam. Bahkan aku promotornya, tapi itu belum kulaksanakan karena aku prinsipnya bukan karena aku orang yang baik, yang suci, enggak. Prinsipku begini, ketika bergerak atau melakukan sesuatu, bener nggak ini dari Tuhan atau emosionalku? Nah, saranku begitu, sama seperti itu Luga ketika ada planning membuat KKR, apakah itu hasrat emosional atau memang Tuhan menggerakkan? Karena sudah 10 tahun tidak terrealisasi. Sudah 10 tahun, puluhan tahun tidak terrealisasi. Belum ada KKR-nya, Bang Luga. Udah jadi KKR-nya belum. Sebentar. Belum ada. Gue tuh udah masuk TV One. Seluruh Indonesia udah tahu gua. Kalau Kesia kan nggak ada yang kenal. Paling Udah kalian masuk Nabi TV One, itu, tapi Nabi itu KKR-nya tidak suka berjalan, Bang. terkenal, malahan Vito. Nabi tidak suka terkenal sebenarnya. Nabi justru menarik diri. Ya, kita baca di Alkitab, Nabi itu menarik diri loh, justru bukan ngomongnya terkenal. gantian, Kesia ngomongnya gantian. Ya, saya sudah pendebat terkenal di Indonesia. Semua orang dekat saya Zakir viral. Naik pun terkenal itu, tapi ajarannya kan sesat. Zakir Naik pun terkenal, Juma pun terkenal. Nah, masuk sajalah sekarang ke dalam perdebatan Ya, itu. Mari kita buktikan dulu ini Makanya gua buang gara-gara begini ngomong mulu dari. Maaf, kok saya mengundurkan diri. Iya, lo mengundurkan diri gara-gara gua udah mau buang Tidak lu. enak, gini. Juga. Itu Kalian enggak. mengundurkan diri. Saya kalau berpartner itu tidak sembarangan, sangat memilih sembarangan. Gitu. Gua mau Ya, ngomong silakan dulu, dielaborasi kan saja itu masalah lu udah doktrin ngomong Trinitas. panjang lebar dari tadi. Gua kan mau Langsung saja masuk saja ke doktrin Trinitas dengan JO. Mari kita uji yang mana ini pengajar yang palsu, mana giliran pengajar dia ngata-ngatain orang bisa, giliran gua mau ngomong katanya ganti topik. Ya udahlah, terserah lo lah, lu tidur aja Gi. Oke. Tidur aja. ya. Mari Malas kita juga gua ngomong. tidak perlu berbahasa kotor. Apa tidak perbedaan Bapak dengan Roh Kudus? Apa coba? Bedanya Bapak sama Roh Kudus apa? Nah, itu Silakan. itu aku suka. Halo bang. Pengajaran Halo saja. Kesia, tolong jangan bahas Jo sama ini apa Tritunggal deh, nggak usah. Kita bahas yang ini aja. Tidak bisa Pak Re. Salah satu yang Nggak, masalahnya membuktikan. gini, kan ini topik. Bapak dengan Roh Kudus itu, Bapak Ya, dengan Roh masalahnya Kudus gini, itu nggak ada gini, perbedaan, gini. Bang. Karena Bapak itu Roh Kudus itu Roh, Bang. Jadi Ya udah, Bapak masuk itu ya Roh neraka Kudus aja itu, Bang. lu. Ajaran sesat tau. Nah. Terus kalau bagi Abang gimana, Bang? Ya, salah satu membuktikan itu Nabi Kau benar, diam dulu pasti pengajarannya juga Kau ngomong benar. mulu, saya ngomong sama si Tom dulu. Ya, Ini silakan. nenek-nenek satu ini ngoceh mulu dari tadi. Udah benar, nggak usah ngomong lagi yang masalah itu. Lanjut lah ya. Emosi, Bang Luga, santai aja. Aku lagi malam makan ini, loh, jadi udah, bisa santai lupa. lah. Saya aja sampai saya nggak mau ngebalas lo fitnahan dia, nggak apa-apa. Karena bagi gua, Ya. kan bagi gua nggak ada paksaan. Itulah orang kehebatan ngomong seorang Nggak, nabi, nggak, Bang. nggak, Sekarang Abang jawablah saya, Bang. Aja Kalau bagi dipecat Abang dari mana gimana? lah, dipecat yang aneh-aneh aja sih Gini, Pak, ini. udahlah diam lah dulu, kau turun lah kau. Tadi kau udah turun, ngapain pula kau naik? Turun lah.
Urus suamimu. Ini kan kita mau membahas tentang doktrin, kan? Ya. Jangan Langsung juga, saja. jangan suruh turun. Langsung saja kita Mas doktrin aja udah berdua itu. Enggak. Saya mau Gini, ngomong. bro. Tritunggal, Bang. Doktrinnya itu nggak usah Gimana, monoton kayak Abang Luga? Tritunggal Dibahas Wanes, Tritunggal Tritunggal Wanes. sekarang. Orang udah capek ngomongnya, udah capek. Masuklah pembahasan Tritunggal. Oke, saya Bang, jawab ayo. dulu sedikit. Ya, Bang. pengajaran lain Sedikit lagi aja. dah. Pak Rey, kita memang mau masuk ke dalam doktrin terutama itu, Pak Rey. Tuhan Yesus itu Ya, Bapa. tapi Nah, kan itu. Bang Luga maunya ke topik lain, hargai dia lah. Iya, Masa Tritunggal, Bang. Wanes Juga lah yang Wanes menjadi. Tritunggal terus. Ini juga yang menjadi pesan-pesan Bang Luga, Bang. Tritunggal itu salah satu Tahu, orang doktrin tahu. dari Bentar. Cuman Nabi Luga. masalahnya kalau kamu cuma nyerang di situ, dia udah punya benteng di situ, dia udah Tritunggal. Enggak, Mau kita ngapain enggak lagi? nyerang, Bang. Kita Kan diskusi masalahnya aja, Bang. gini, Enggak- kamu juga enggak belum nyerang tentu menyerang, jelas Bang. pengajaran kamu. Udah, Toh, Bang Rey, kamu nggak juga apa-apa, pengajaran Bang Rey. kamu belum tentu jelas. Kenapa Bang Rey ini kok? Bang Rey, kita di sini Kenapa orang mau mengevaluasi. diskusi kalau Abang nggak mau ikut nggak apa-apa, Bang?